Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Menanti. Kelas 11 Di sini saya akan membacakan sistem koordinasi. Pengertian sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Yang kedua, sistem saraf. Sistem koordinasi saraf adalah organ yang terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel pendukung. Sel saraf bekerja menggunakan perbedaan potensial listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain. Sinyal elektrik inilah yang digunakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh organ di dalam tubuh. Ada reseptor. Reseptor adalah sel atau sekelompok sel yang menerima informasi dan rangsangan. Yang kedua, ada efektor, adalah bagian tubuh yang dapat merespon satu rangsangan sesuai dengan instruksi yang dikirimkan dari sistem saraf. Dan fungsi sistem koordinasi itu sendiri yaitu melancarkan gerakan tubuh. Untuk macam-macam sistem koordinasi yaitu yang pertama sistem saraf, yang kedua alat indera, dan yang ketiga sistem endokrin atau hormon. Yang ketiga, pengertian neuron. Neuron adalah sel-sel yang membentuk otak dan sistem saraf. Mereka adalah unit dasar yang mengirim dan menerima sinyal yang kemungkinan kita menggerakkan otot. Yang keempat, sinaps merupakan bagian penting dari saraf yang terlibat dalam transmisi sinyal. Sinapsis merupakan kontak sambungan untuk saling menghubung. Dan materi yang selanjutnya ada sistem indera manusia. Sistem indera pada manusia adalah sekelumpulan organ yang bekerja sama untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan sekitar. Ada indera pembau, pengecap, penglihatan, pendengaran, dan peraba. Yang selanjutnya sistem hormon. Sistem hormon adalah jaringan kelenjar dan organ dalam tubuh yang menghasilkan hormon. Selanjutnya kelenjar hipofisis atau disebut dengan hormon yang dihasilkan hipofisis dan organ. Yang selanjutnya kelenjar supranalis, yaitu menghasilkan adrenalia dan noradrenalia. Yang selanjutnya ovarium, kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Dan selanjutnya testis, berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Nah, selanjutnya impuls saraf adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron menjalani selaput saraf. Terjadinya gerak terjadi menjadi dua. Yang pertama gerak biasa, yang pertama reseptor, kemudian neuron sensorik, kemudian pusat saraf, kemudian neuron motorik dan efektor. Kedua gerak refleks, yang pertama reseptor, yang kedua selanjutnya neuron sensorik, selanjutnya neuron konektor, selanjutnya neuron motorik dan efektor. Sistem pusat saraf. Saraf pusat bekerja dengan cara mengirim dan menerima pusat masuk ke bagian tubuh. Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak terdiri dari otak besar, otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Selanjutnya sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang leher mengirimkan saraf ke wajah dan leher. Yang kedua, sumsum tulang belakang toraks mengirimkan saraf ke lengan, dada, dan perut. Dan yang terakhir, sumsum tulang belakang lumbal sakral mengirimkan saraf ke tubuh bagian bawah. Yang selanjutnya sistem saraf tepi, terdiri dari sistem saraf kepala dan sistem saraf belakang. Yang selanjutnya sistem saraf sadar, tersusun atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Selanjutnya pengaruh obat-obatan dan narkoba terhadap sistem saraf. Yang pertama alkohol dan yang terakhir obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir golongan pada sistem saraf manusia itu ada 3. Yang pertama epilepsi, yang kedua neurifis, dan yang terakhir Alzheimer. Sekian materi tentang sistem koordinasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.